Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham saya untuk trading tanggal 13 April 2026. Disclaimer ya teman-teman, kalau saya tidak mengajak teman-teman atau memaksa atau menghimbau teman-teman melakukan transaksi, baik itu beli maupun jual, karena keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan saham yang saya share di sini adalah saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik gitu ya. Jadi ya sangat mungkin kita berbeda point of view, dan biasanya juga saham yang saya share itu saham yang punya volatilitas tinggi. Jadi ya memang saham-saham yang volatile gitu ya. Jadi memang adalah saham-saham yang memang enak untuk di scalpingin gitu. Dan ya intinya tetap bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Saya punya 4 saham teman-teman, 2 saham grupnya Pak HT gitu ya. Yang pertama Padi karena ada sentimen dia mau right issue. Yang keempat nih WBSA. Sebenarnya ini asumsi saya sih masih akan lock arah, tapi ya saya akan pantau juga dia gitu ya. Teman-teman seperti itu. Langsung aja mungkin sedikit ya mungkin sedikit aja review saham yang saya WL kemarin di tanggal 10 April ya. Ya 10 April itu di hari Jumat, waktu itu saya mention MSIN dan juga DSSA. Kalau MSIN-nya sendiri ya naik ya. Naik 11,3%. Ini saham-sahamnya Pak HT by the way ini lagi perform gitu ya. Cuman saya mungkin hari Senin pilihan saya jatuh ke BMTR sama MNCN dulu ya. MC ini saya skip dulu. Mungkin kalau dibilang jelek juga enggak karena EP di sini top buyer ini. Cuma kadang-kadang suka ini juga sih ya. Sorry. Kadang-kadang suka crossing juga nih. Kita lihat coba EP-nya kanan kiri enggak? Iya tuh ya. Suka kanan kiri gitu sih. Ya cuma karakternya memang begitu. Dan yang kedua yang kemarin CWL itu adalah DSSA. DSSA di sini small distribution ya, ini terlihat retail juga beberapa mencatatkan beli bersih di sini. Cuman ya karena ini sahamnya super liquid, ya sahamnya besar, jadi retail di sini pun tidak punya peran, nggak ngaruh lah gitu ya. Transaksinya hanya kecil di sini. Whales-nya itu adalah DP sama SS gitu ya. Dan ya seperti itu. Gimana yang nanya DSSA masih bisa hold nggak? Kalau hold untuk jangka panjang menurut saya sih jangan gitu ya. Karena tetap akan ada potensi dia dikeluarkan dari indeks MSCI dan rebalancing-nya itu di Mei ya. Jadi mungkin nanti kalau seandainya sudah keluar pengumuman akan ada front runner, biasanya dari foreign dia mencatatkan net sell gitu ya. Cuman ya seperti itu. Saya pikir kalau DSSA untuk trading aja ya, jangan untuk buy and hold gitu ya. Dan untuk scalping besok saya yang pertama sahamnya itu adalah Padi. Ya, kenapa dimention saham Padi? Karena Padi ini ada corporate action dalam waktu dekat, yaitu right issue teman-teman, yaitu right issue dengan tanggal-tanggal pentingnya CAMDT tanggal 20 Mei, XDT 21 dengan rasio 5:1. Jadi setiap kepemilikan 5 akan dapat right sebanyak 1 ya gitu. Dan harga right-nya itu 50. Jadi teman-teman bisa tebus induk 1 dengan harga 50. Saya belum baca detail ya penggunaan right issue ini, nanti tujuannya ini untuk apa. Cuma yang saya perhatikan adalah data transaksinya pada hari Jumat kemarin itu ya, tanggal 10 April ini sellernya didominasi oleh retail ya. Jadi salah satu ciri yang saya suka. Dan secara teknikal pun ini sebenarnya sahamnya udah ngebase ya di sini ya. Sempat ngebase ya udah beberapa hari, 3 mingguan ya, 2-3 mingguan ngebase dengan low fall. Dan di tanggal 10 April kemarin hari Jumat ini ada spike volume dan ya data transaksinya terlihat retailnya keluar, dan ya mungkin terkait dengan informasi right issue ini gitu ya. Whatever it is. Jadi kalau saya pribadi ya follow smart money, retailnya keluar, ada sentimennya, ya saya nge-watchlist sih gitu ya. Cuman kalau acuan saya untuk entry nggak sembarangan ya teman-teman. Saya selalu acuan pantau bid over ya, trade book dan juga chart 1 menit sih kayak gitu. Jadi nggak sembarangan entry. Nah, yang kedua dan ketiga ini dua sahamnya dari Pak HT, karena saya ngelihat ya memang ini kalau ngelihat volatilitasnya sih enggak terlalu volatile banget lah ya.
Naik hari Jumat kemarin juga hanya 4,23%. Cuman hal yang menurut saya teman-teman perlu pahami di sini adalah retailnya keluar. YP, CPXC ya, saya asumsikan adalah broker yang biasa dipakai retail. Dan top buyer satunya adalah RX Macquarie ya, Macquarie Sekuritas. Jadi RX ini beli dengan 192.000 lot. Ya, kalau kita coba compare ini sama MNCN ini juga dibeli sama Macquarie Sekuritas yang mana sangat jarang ya retail punya account di sana gitu ya. Jadi itu alasannya karena memang saya style analisa saya tuh lebih ke follow smart money gitu ya dengan analisa data transaksi, dan kalau ngelihat posisinya juga ini menurut saya cakep ya. Cenderung breakout dengan volume yang mulai increase gitu ya, belum naik-naik banget tapi udah mulai increase, retail keluar, dan ini satu grup ya. Satu grup, jadi dia ini grupnya MNC ya, UBO-nya ini bapak ini ya, MNCN juga sama. Jadi mungkin kalau teman-teman yang tahu ada sentimen apa ya di saham-saham Pak HT ya. Kalau saya coba googling yang dapat hak siar untuk Piala Dunia justru malah TVRI gitu ya. Tapi kenapa dua saham ini dapat eh, dapat spotlight dari saya ya karena ada smart money. Cuman kenapa smart money-nya masuk ini yang saya masih belum ketemu reasonnya gitu ya. Cuman ya saya pasti nge-WL sih. Cuman kalau ngelihat ini, kalau untuk di swing ya menurut saya BMTR ini upside-nya masih cenderung lebih menarik ya, karena last high-nya itu di 180, di posisi saat ini di 148 ya sekitar 17%. Kalau risk-nya di mana? Risk-nya dari titik ini ya kita jagain aja sampai 145 area breakout di tanggal 19 Februari. Sebenarnya ini kita bisa jadiin acuan juga di chart intraday-nya ya teman-teman. Nah, di chart intraday-nya kan bisa jadiin support tuh 144, 140 ya. Harusnya biasanya sih dia terkonfirmasi juga sih sama dia punya bid offer ya 140 gitu. Ya, MNCN juga ini upside-nya sama-sama belum tinggi kemarin, naiknya cuma 4,3 sama 3,31, cuman ya saya suka sih karena movernya ya, karena saya suka karena movernya. Dan saham MNCN juga secara teknikal sama mirip-mirip, volumenya udah mulai increase gitu ya. Sudah mulai ada tanda reversal dengan ditandai harga rata-rata volume harga rata-rata harian selama 20 hari ini udah di atas ya. Ini kan MA 20 ya gitu ya. Jadi itu alasannya. Dan yang terakhir mungkin WBSA. Sebenarnya sederhana sih kalau saham WBSA ini. Ya dia punya saham yang ditawarkan tuh 18 juta lot. Kemarin transaksinya cenderung kecil ya, hanya net volumenya 7.900. Saya coba-coba nembak juga by the way. Ya walaupun probability-nya untuk dapat itu kecil. Cuma ini kalau saya gross ya teman-teman, ini ada yang menarik loh karena XC sama XL nih dapat barang loh. Ini kalau saya gross ya, karena kalau saya net pasti dia dari sisi kanan karena banyak juga dari retail yang melakukan jualan gitu ya. Cuma ini cukup mengejutkan sih menurut saya, XC sama XL dapat barang dia di hari pertama listing WBSA. Jadi ya keren lah. Ini bakal saya coba untuk tembak arah, entah udah dapat apa enggak. Gitu ya teman-teman. Kalau untuk swing ya saya udah sharing ada 3 saham ya sebenarnya ke teman-teman yang udah join di YouTube membership. Ya masih on track sih. Nanti saya coba review lagi, saya tulis di postingan yang ada di teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Jadi ini untuk trading, untuk scalping, karena saya ngeliat beritanya udah mulai keluar berita yang kurang enak lagi gitu ya. Yang mana beritanya adalah perjanjian perdamaian gitu ya, ceasefire-nya ini tertunda gitu ya, dan perwakilan Amerika yang berada di Pakistan juga udah ditarik pulang gitu ya. Dan ya kayaknya masih bakal berlanjut nih perang di Timur Tengah. Tapi whatever it is, saya besok nge-watchlist 4 saham ini sih ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tradingnya mudah-mudahan bisa besok masih cuan ya. Aduh, walaupun potensi resikonya tinggi nih ya. Cuman ya itu dia kondisinya, ya mudah-mudahan lah bisa bermanfaat. Itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.